Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad David Andreas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kosmofusi atau fusi logik. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian mengenai logika fusi. Logika fusi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Sistem fusi mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat dan ambigu. Logika fusi ini memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1, dan logika fusi menunjukkan logika mana suatu nilai benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Logika fusi adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai kontinu. Fusi dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Nah, selanjutnya ini penggunaan logika fusi. Nah, ini penggunaannya untuk mendefinisikan objek, menentukan hubungan antara input dan output, serta memilih jumlah minimum variabel input pada mesin. Logika fusi menggunakan struktur berbasis aturan logika fusi dan menjelaskan permasalahan kontrol ke dalam aturan if x, and y, dan z yang mendefinisikan respon output sistem yang diinginkan untuk kondisi input sistem yang diberikan, membuat fungsi keanggotaan yang menjelaskan nilai input atau output yang digunakan di dalam rules, membuat rutinitas proses awal dan akhirnya untuk mengimplementasikan ke dalam software, mencoba sistem evaluasi hasil atau rules dan fungsi keanggotaannya. Masalahnya ini alasan kenapa menggunakan logika fusi. Yang pertama adalah konsep logika fusi mudah dimengerti sehingga matematis yang mendasari penalaran fusi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fusi sangat fleksibel dan dapat bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional. Logika fusi sendiri memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Logika fusi didasarkan pada bahasa alami. Logika fusi mampu memodelkan fungsi-fungsi on-linear yang sangat kompleks. Logika fusi juga dapat membangun dan mengimplementasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Nah, ini adalah bentuk arsitektur logika fusi. Yang pertama adalah fusifikasi atau proses konversi input yang bersifat tegas ke dalam fusi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan. Yang kedua adalah sistem inferensi atau proses konversian input fusi menggunakan aturan-aturan if dan menjadi output fusi. Yang ketiga defusifikasi yaitu proses konversi output fusi dari sistem inferensi ke dalam bentuk tegas menggunakan fungsi keanggotaan serba menjadi sebuah nilai. Nah, ini dalam metode logika fusi ada 3. Yang pertama ada metode Tsukamoto, yang kedua metode Sugeno, dan yang ketiga metode Mamdani. Yang pertama ini metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto ini setiap konsekuen pada aturan berbentuk if dan harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Nah, sebagai hasilnya output hasil inferensi pada tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan a predikat atau first string yang akhirnya diperoleh oleh menggunakan rata-rata terbobot. Nah, seperti bawah gambar ini ya tentunya. Nah, ini selanjutnya adalah metode Sugeno. Nah, penalaran metode Sugeno merupakan metode inferensi fusi untuk aturan yang dipresentasikan dalam bentuk if then, di mana output konsekuen sistem tidak berupa himpunan fusi melainkan berupa konsekuen konstanta atau persamaan linear. Nah, metode fusi orthogonal seperti ada tampilan ya ini. Nah, rumusnya dengan AI adalah himpunan fusi ke 1 sebagai antecedent, K adalah suatu konstanta sebagai konsekuen. Metode Sugeno ortho 1 yang rumusnya juga ada seperti tampilan dengan AI adalah himpunan fusi ke 1 sebagai antecedent,
I adalah suatu konstanta ke-1, Q juga merupakan wisata dalam konsekuen. Metode Mondani ini aplikasinya fungsi menggunakan min, sedangkan komposisi aturan menggunakan metode max. Metode Mondani dikenal dengan metode max min. Referensi output dihasilkan berupa bilangan fungsi, maka harus ditentukan Krebs tanpa sebagai output. Tahapan mendapatkan output ada 4 diantaranya, yaitu membentukkan himpunan fungsi, aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan, penegasan atau divisifikasi. Komposisi aturan sendiri ada 3 metode, yaitu metode max, metode additif, metode probabilistic OR. Nah, sementara penegasan atau divisifikasi ada 5 metode, yaitu metode centroid, metode bisector, metode means of maximum atau MOM, metode largest of maximum atau LOM, metode smallest of maximum atau SUM. Nah, ini pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti transmisi otomatis pada mobil, kereta bawah tanah, untuk proses pengontrolannya, pemberhentian otomatis pada area tertentu, ilmu kedokteran dan biologi, seperti diagnosis ada penyakit, manajemen dan pengambilan keputusan, misal tata pabrik berdasarkan logika fungsi, ilmu lingkungan, semisal kendali kualitas air, prediksi cuaca, teknik misal perancangan komputer, prediksi adanya gempa bumi. Nah, ini adalah contoh sederhana. Contohnya ya, step 2, 3, 4, 5, 6 S nya A-nya 1, 2, 3, B-nya 3, 4, 5. Jadi nilai keanggotaannya himpunan A. Nah, seperti tampilan ini, di tampilan ini ya, kurang lebihnya. Nah, ini coba lanjutan dari yang awal tadi, misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda, umur 35 tahun, dan berupaya di atas 30 tahun, 50 tahun, tua umur di atas 55 tahun. Nilai keanggotaan secara grafis muda, berupaya, tua. Nah, yang muda ini, nah seperti yang ada di atasnya ya, angkanya 35. Ya, di bawah 35, berupaya di atas 30, di atas 35, di bawah 55, dan yang tua di atas 55 tahun. Nah, ini contoh 2 lanjutan yang terbarusan. Usia 34 tahun mengatakan muda, misal 34, usia 34 tahun dengan 35 tahun dikatakan tidak muda. Usia 35 tahun dikatakan berbahaya. Usia 34 tahun dikatakan tidak berbahaya. Usia 35 tahun dikatakan berbahaya. Nah, himpunan fungsi mengantisipasi hal tersebut. Seorang dapat himpunan yang berbeda dengan berbahaya dan tua dan sebagainya. Nah, ini contohnya seperti yang ini hasil dari tadi ya. Bisa dilihat grafiknya, yang muda, yang berbahaya, dan yang tua. Nah, keterangan usia 40 tahun termasuk dalam himpunan muda dengan 0,25, termasuk juga dalam himpunan berbahaya dengan 0,5 hasilnya. Usia 50 tahun termasuk dalam himpunan tua dengan 0,25, termasuk juga himpunan berbahaya dengan hasil 0,5. Kesimpulannya, himpunan CRISP nilai keanggotaannya hanya 0 dan 1. Himpunan fungsi nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1 bila X memiliki nilai keanggotaan fungsi dan X bukan anggota. Bila X memiliki nilai keanggotaan fungsi, anggota penuh himpunan A. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.